Masih ingat artis cilik Zaskia Giovanni dan Angie yang digoyang-goyang yang apa kabarnya mereka saat ini? Jangan kemana-mana, balik lagi di channelnya Gloria Angelin. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu artis cilik kita. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Gloria Angelin. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu artis cilik dulu, artis cilik. Mantan kali ya? Mantan artis cilik. Udah nggak cilik juga, jadi mantan. Zaskia Giovanni dan Angie. Yes. Angie masih suka ngobrol-ngobrol nggak sama Giovanni? Masih suka ngobrol. Zaskia masih kadang-kadang di Instagram, tapi Giovanni lebih sering daripada Zaskia. Ya. Apa kabar teman-teman? Baik. Giovanni kayaknya baru pindah ke Bali juga. Oh nice. So he's living his new life in Bali. Dia kayak dari kecil emang suka art. Yeah. Like he loves to draw since we were young, and it still is until this day. So I'm happy for him that he, want to try something different and move to different part. Dari Jakarta pindah ke Bali. Zaskia udah punya anak. Iya. Jadi dia kayaknya kerja. Nggak tahu sekarang kayak masih kerja di kantor sama tante aku. Iya, tante aku bilang kayak masih keluarga ya. Kalau Angie juga punya anak-anak tapi 3 ya, iya. berbulu semua. Ya? Berbulu semua. Siapa namanya? Namanya Bella, Rocky sama Pepper. So itu anak anjing sebenarnya. Ada yang favorit nggak? Nggak boleh beda-bedain anak ya. Iya, tapi ada. Kasih ini dong ciri-cirinya yang favorit yang kayak apa? I think she's my favorite because she's my first dog. Siapa namanya? I could never say it, but my first dog is Bella. Oh. She's my favorite because she's also my emotional dog. Dia kayak tahu perasaan aku gimana. Yang 2 lagi tuh kayak bener-bener kayak anjing aja. Kayak, mereka berdua main bersama-sama. Kalau Bella tuh maunya mainnya sama aku. Malah sama anjing yang kedua itu nggak suka. So kita ngobrol-ngobrol tadi kan udah touch base a little bit soal kesehatan mental nih, emotional support dari anjing. Waktu kecil kita kan cuma lihatnya perfection ya, nyanyinya keren banget nih, nariknya keren banget. Tapi kita sebenarnya nggak tahu what goes into it. Iya, banyak sebenarnya yang goes into it itu kayak bener-bener. Makasih loh coklatnya loh. Cheers. Dingin soalnya. Gimana ya? Mulai dari mana ya? Gue kayak ceritanya panjang nih kayaknya ya. Ya, gue kayak mulai nyanyi itu umur dari maybe 2 or 3 di Sanggar, ya kan? Itu hidup yang aku tahu gitu. Jadi aku nggak tahu hidup yang cara yang gimana lagi, tapi yang aku tahu itu bangun pagi harus ke sekolah. I still have to show up to school. Tapi ya emang kan? hobi lo nyanyi atau lu disuruh nyanyi? Gue suka nyanyi, nari, segala macam kayak art gitu gue suka. Tapi kalau gue sekarang mikir, gue suka nari. Lu sukanya nari. Tapi kenapa gue jadi nyanyi? Tapi nyanyi juga ada narinya kan? Iya. Tapi mungkin itu yang bikin gue suka gitu. Dari sekolah tuh nggak pulang, langsung ke Sanggar. Gue dari Sanggar Sangrila dari TK SD 1 kali. Dan di Sanggar itu a whole day sampai maybe dari jam 3 sampai maybe jam 7 malam ya kan. Sanggar tuh di Senayan. Gue waktu itu tinggalnya di Bekasi. Ya. Jadi sampai rumah udah jam berapa tuh? Jam 9, jam 10 malam. Ya kan? Terus harus bikin PR. Masih sekolah ya? Masih sekolah, bikin PR. Artis nggak spesial ya? Enggak. Tetap harus sekolah. Kalau gue emang nggak spesial, tapi ada artis-artis yang spesial, yang yang gimana kayak, tuh maksudnya? Mereka nggak harus sekolah, naik sendiri? Enggak, mereka kayak bisa diizin gitu, kayak izin. Kalau sekolah gue di Tarakanita, gue nggak bisa izin. Gue masuk. Itu aturan sekolah, bukan aturan orang tua. Berarti. Iya. Jadi gue masuk ya harus tetap perform kan di Tarakanita, harus benar-benar balance-nya tuh susah banget. Dan itu kayak awal-awal cuman kayak gitu, belum rekaman. Kalau misalnya rekaman tuh di studio bisa sampai jam 2 pagi. Wow. Ya. Lo tidur berapa jam dong sehari? I don't know, not much. Kan lu bilang tadi
Kalau itu kehidupan yang lu taunya lu harus jalanin aja, berarti itu pilihan orang tua apa pilihan lo sebenarnya? In a way pilihan orang tua ya, di guide gitu loh. Tapi ya emang gue mau juga, karena ya emang gue taunya itu, ngerti nggak? Emang gue pikir kayak, oh emang harusnya pulang sekolah ya gue harus ekstrakurikuler, terus gue harus nyanyi dan harus show up. Gue nggak tahu tuh kayak anak-anak yang lain tuh sebenarnya kayak ya ada lah main-main di luar rumah, tapi kayak nggak sering gitu loh. Tapi gue kayak pada umur itu gue belum nggak ngerasain, oh gue kangen nih, gue pengen main sama temen-temen gue. Pas udah sampai teenager, pas gue umur 12-13 tuh baru ngerasa banget. Kayak gue maunya mainnya ke mall sama temen-temen. Itu diizinin nggak? Diizinin, diizinin. Tapi pas keluar juga semua orang ngeliatin kan. Kalau misalnya mau pacaran, ya kan, kayak macam cinta-cinta monyet gitu ya kan. Gila tuh Iya, keluar kayak, sama si A si B. iya, kayak ngapain tuh dia siapa tuh pacarnya gitu kan. Pacaran kok gitu? Iya, kok umur segini udah pacaran kayak gitu, kayak nggak enak gitu loh diliatin kemana-mana. Kayak biasanya waktu itu ke Dufan, nggak bisa main Dufan. Dikit-dikit, Angie mau foto, Angie minta tanda tangan, kayak jadi nggak bisa enjoy gitu. Angie tuh punya banyak banget ya lagu ya dengan Saskia dan Giovanni. Ada yang favorit nggak? Gue suka Hello Dangdut, itu yang terkenal. Terus ya, terkenal banget. I mean, semua anak-anak yang lahir tahun 80-an, 90-an pasti nonton kalian. Hello ya. Dangdut. Dan sebelumnya itu ada kayak lagu dangdut juga, Menari, itu gue suka juga. Gue inget banget kayak kita ke Anyer, terus kita syuting di sana kayak over the weekend, ke sawah, main di pantai. Jadi kayak seru juga tuh, kayak syuting tapi juga bisa main-main sama Saskia, Giovanni, sama penari-penari. And mereka itu teman-teman gue sebenarnya. Terus gimana sih awal mulanya bisa terbentuk Saskia, Giovanni, dan Angie? Jadi production house kita tuh namanya Ideal Record. Di Ideal Record itu ada Trio Kwek Kwek, Saskia, Giovanni, gue. Tadinya gue nggak bareng-bareng mereka. Saskia, Giovanni, Angie, terus ada Kiki, ada macam-macam ya. Dan tapi ya kita sering collab gitu. Dan gue dikolabin sama mereka berdua. Terus lihat cocok gitu ya? Lihat cocok. Orang-orang bilang Saskia sama Angie tuh kayak twins. Yeah. So dicocok-cocokin gitu. Jadi ya udah terbentuk itu. Terus selain memori indah di sawah, apalagi sih dulu kenangan yang indah ya? Banyak sebenarnya. Salah satunya tuh kita bareng-bareng ke Brunei Darussalam. Itu buat nyanyi aja tuh buat ke Brunei Darussalam. Asik banget. Dan ya. mereka kita tuh di-invite sama princess-nya. Perksnya artis cilik bisa jalan-jalan ke luar negeri, orang tua juga ikut jalan-jalan berarti. Sama nyokap gue ikut, soalnya nyokap kita itu manajer kita. Ya. Jadi harus ikut kan. Jadi ke Brunei Darussalam sama at some point sama Agnes Monica, Enola Rian, Trio Kwek Kwek, Saskia, Giovanni, Joshua. Kita tuh diundang untuk nyanyi di kerajaannya Brunei. Jadi kita dikasih tour kayak istana-istananya mereka. Wow. Kita tinggal di istananya juga. Wow. Iya. Do you feel like a princess? Yes. You did. Iya. Terus kayak diajak main kayak Dufannya Brunei. Tapi pas malam hari, terus ditutup semuanya untuk kita. Private banget. Private banget. Keren banget. Soalnya anak-anak kerajaannya itu juga mau main, ya kan. Dan mereka nggak mungkin main kalau ada public orang kan. Jadi ditutup semuanya, terus kita main. That's one of my best memories. Terus Angie missing life like that nggak sih? Pengen ngulang lagi nggak? Kan kayaknya kehidupan di Amerika completely different gitu ya. Yeah. Kayak gue sendiri ngerasain dulu di Indonesia gue begini, waktu di Amerika kayak ya glory ya. Saha eta. Diulang lagi in terms of do I want to go back in time and change everything, or do I want to experience again? Oh, that's two questions then. Like do you want to be back being an artist and being famous and then have the privilege to go here and there, maybe go to a different place? Like maybe mungkin diundang ke United Kingdom sama Ratu Inggris? Enggak, kayaknya kalau untuk balik dan merubah enggak. I would rather just how it is. Yeah, you like your life. I right like now. my life right now. Ya, soalnya emang experience itu emang you need the experience in life. Tapi lo bangga kan dengan pencapaian lo dulu? Bangga, tapi
kayak of course I'm privileged dan bangga untuk experience that, tapi aku it's a hard life. It is a hard It's life. a hard life Yeah. because juggling everything and you have to put a good image Yeah. all the time, Yeah. right? Kayak there is no bad days. Yeah. Public figure nggak bisa gitu. Lu I nggak boleh remember, nangis gitu ya? iya, tapi gue sering nangis. Tapi nggak Apalagi di depan orang. nggak di depan orang. Gue sering nangis, Gimana- apalagi susah kalau nggak sih lagi harus- recording. Ya. Kalau recording kan capek dong. Kayak imagine anak kecil ya Iya. kan. Jadi gue bisa nangis sama nyokap. Kayak gue nggak mau lagi. Kayak I'm tired. Gimana sih anak kecil, you Iya. know? But you gotta push through. You gotta Kalau push gitu through. pertanyaan yang kedua deh berarti. Kalau misalnya bisa mengulang waktu, tetap mau jadi artis cilik atau enggak? That's hard because I don't want to sound ungrateful. Ya. I don't know. I still want to, but maybe I have something to say about it. Kayak in America, even though you're a little kid, right? You could express your opinion, Yeah. and you'll be heard. Kayak orang di sini bakal dengerin kayak nggak dengerin mungkin consider aja gitu, sedikit di-consider feelingnya gitu. Kalau di Indonesia kayaknya waktu itu nggak ada no say. Ya. So sometimes I wish I have contribution. Ya. The same with what happened in China, I guess, or Russia. Lu harus training. Yang Korea gitu kan, like Blackpink dia Yeah. trainingnya harus yang bener-bener Yeah. jot-jotan. Tapi gue tahu kenapa emang harusnya in a way emang butuh konsistensi banget kalau emang mau nyanyi, mau perform. Latihannya tuh emang harus intens. Ya. Tapi emang susah kalau kamu masih kecil kan, Ya. the mentality is hard, you know. Kesuksesan itu kan orang ngeliatnya, oh ya sukses gampang ya, lu kan udah sukses gitu. Tapi orang jarang melihat what goes into being successful person gitu kan ya. Kadang lo jatuh bangun, kadang ditolak. Waktu kecil itu kalau Angie bisa ingat, ada nggak sih ngerasa down karena misalnya lagi audisi nggak diterima, Ada terus dong. di reject, terus gimana? Ada. Setiap audisi iklan tuh kayak nggak jarang banget dapet. Ya. Jadi kayak start comparing myself since I was little. Kayak dari kecil gue udah compare ke teman-teman gue kan, kayak Saskia Giovanni sering banget tuh iklan di mana-mana ya kan. Kayak gue mau juga kayak gitu, cuman gue kayak nyadar kayak oh gue mungkin emang jalannya nggak di iklan. Jadi gue kayak nyanyi aja. Terus gue fokus sama kayak dunia anak. Kayak Video. Disney-nya di sini tapi di Iya, Indonesia ya. nah, Iya. gue tuh Kayaknya kayak- gue tahu deh, iya. cuma kayaknya itu udah bertahun-tahun lalu kan kita udah agak-agak ancient. Iya. Nah gue makanya fokusnya ke itu entertainment, kayak ngobrol-ngobrol kayak gini sama Alfandi sama Leoni. Tapi ya sedih. Tapi ya emang kayak gitu, kita udah tahu ya kadang-kadang emang nggak dapet. Ya mau gimana lagi gitu. Lebih susahnya tuh mungkin kayak dari kecil karena orang-orang udah tahu kita artis, kita harus perform, kita harus look good. Susahnya mungkin kayak lebih appearance ya. Dari kecil tuh udah harus kurus. Dikit lagi dong kurusin biar bisa pakai baju ini. Menurut lo itu di Indonesia masih kayak gitu nggak sih? Kalau di Masih. Amerika kan udah accepting body positivity. Masih banget di Indonesia. Nggak terima berarti ya? Kayak nggak plus bisa. size. Mungkin udah lebih ada edukasi yang lebih banyak karena social media udah ada juga kan. Tapi masih exist. I think Indonesia still have like a standard on how a woman should look like. Lo kan sekarang nih udah dewasa nih, dan lo ngejalanin hidupan yang nggak gampang sebagai artis cilik. Nggak gampang in a way, lo harus training, lo harus berjuang, bangun sampai jam 2 pagi, lo harus tetap sekolah, tetap ini Minggu, itu. gue nggak ada minggu tuh. Sabtu Minggu apaan? Lo Gue kerja. ada tips nggak nih buat orang tua yang punya anak, yang mereka orang tua ini bermimpi pengen anak-anaknya jadi artis cilik? Lo ada tips-tips buat orang tua nggak? Dengerin anaknya dan support apa yang mereka mau, karena at the end of the day anaknya bakal go back again to whatever they wanna do. For example me, when I was little, kayak gue emang dari entertainment industry kan, gue jadi suka makeup kan. Ya.
backstory gue makeup artist sekarang. Jadi pas udah grow up, gue tuh suka makeup tapi gue cuman hobi doang. Tapi nggak mungkin dong kalau dari keluarga kayak jadi makeup artist. Jadi harus sekolah dulu. Kan kalau di Indo gitu kan, harus sekolah, harus kuliah, which is good. Then I went to school for communication and retail management, right? Graduate dari situ aku kerja di sales and retail. Tapi back around gue pengen on top of my head, gue masih suka makeup nih. Jadi makeup tuh masih gue kerjain terus-terusan sampai pas gue kerja juga hobi-hobi doang. Sekarang gue jadi makeup artist. Passion lu emang mungkin lu tetap di artistic stuff, tapi mungkin nggak ke nyanyi dan nari, begitu. Dan itu harus orang tua harus nyadar banget sih. Itu at the end of the day, are you there to support your kids or are you fulfilling your dreams? As a orang tua, ya kan? Waktu kecil kan ada training banyak banget, ada ballet juga kan ya, ada ballet, ada latihan nyanyi, stuff like that. Itu ada bagian dari kehidupan lo waktu anak-anak yang dikompromise. Did you miss anything in life? Gue kalau lagi mikir kayak ke terapi di sini kan, gue ada terapis ya kan, terus kayak ngomongin masa kecil, kayak kamu yang diinget apa dari masa kecil? Kayak dia bilang nggak usah pikir-pikir lama-lama, yang langsung aja gitu. Di on top pikiran gue kerja. Nggak ada tuh gue memori-memori kayak ada mungkin kayak pergi ke Singapura sama keluarga, nyokap bokap sama adik gue inget banget itu. Itu namanya kan core memory ya. Tapi ya gitu aja, kayak dikit core memory, tapi gue nggak, yang after that it's blurry. Kayak gue nggak ada tuh memori-memori main sama temen gue. Nginep ke rumah temen aja nggak boleh, ya kan? Jadi gue tuh nggak ada tuh memori main-main gitu. Dan gue, when I have that, I cherish that so much. And how is that affecting you in the long run? I mean, how is that affecting you right now as an adult? A trust, like little kid, I believe they're very smart, and we could have conversation with them. Kayak orang. Kayaknya waktu masih kecil, apa mungkin emang experience gue doang, tapi kayaknya di Indonesia tuh, kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Padahal di orang Amerika di sini bisa loh diajak ngomong dengan bahasa yang anak kecil gitu. Kayak gue tuh appreciate banget kalau orang tuh makanya take time to explain the situation. Jadi gue kan ngerti gitu. Jadi gue tahu apa yang gue harus expect, ya kan? Versus udah nggak usah dikasih tahu, ntar dia juga tahu sendiri. So it hurts, you know? I was like, when you find out. Yeah, when you find out, like I wish I know that. Gitu. Waktu lu figure out itu lebih nyakitin daripada waktu lu dikasih tahu saat itu juga. Terus, tapi kan lu kan dibuat pola kerja dan pola pikirnya kerja, dan lu missing the fun things with your friends or with your schoolmates or whatever. Itu berakibat nggak dengan kehidupan dewasa ini? Berakibat banget. Karena pas gue udah umur 13, 14, 15 udah bisa bilang tuh sama nyokap, gue nggak mau nyanyi lagi. Kayak gue nggak mau konser. Itu the end of your career berarti? Iya, the end. A sense of kayak bisa ngomong sama nyokap kayak udah nggak mau. Terus udah mau main sama teman-teman, gue bilangnya. Jadi gue pas bisa main sama teman-teman, gue kayak jadi pengen buat teman-teman gue senang terus. Jadi gue people pleaser. Gitu. Jadi gue bilang, lo bilang apa, gue bilang ya udah ya. I wanna be whatever you're doing. So like you gonna love me. Dan gue grow up kayak gitu dari teenager sampai adult life. Sampai kayak sebelum pandemi gue kayak gitu. Kayak gue say yes whatever you ask, especially in the corporate, kayak kerja sama bos gue, kayak bos gue nanya apa gue iyain, padahal gue capek banget, gue kayak udah nggak mau gitu. Tapi karena kebiasaan udah saying iya aja, tapi malah gue jadi burn out pas tahun 2001 itu. Gue keluar dari tempat kerja ya karena itu udah burn out banget, kayak udah capek banget, sampai poin gue nggak mau ngapa-ngapain lagi. Susah nggak sih pertama kalinya keluar dari dulu artis cilik, terus untuk mutusin gue nggak mau lagi jadi artis cilik, gue capek? Menurut gue nggak. Waktu awal-awal? Nggak Nggak sama sekali? Nggak. Menurut gue kayak yes,
kayak that's it, gue nggak usah mikirin ini itu lagi. Kayak udah, kayak my life is so peaceful. Ya. Artis cilik itu kehidupan yang sehat nggak sih buat anak-anak? Enggak. Karena in a way itu child labor in a way. Ya nggak sih? Kayak kita bukannya kita nggak tahu apa-apa dan masih kecil kan selalu kayak orang tuanya aja yang decide, orang tuanya aja yang jawab. Karena kita nggak bisa jawab kan, masih anak kecil. Orang-orang juga pikir lo anak kecil, lo nggak bisa make decision, ya kan? In a way, no, I don't think it's a healthy life. Look at all the celebrity, like ya masih ada lah yang successful ya, yang masih ada di entertainment industry. Tapi even that, mereka mention itu susah. Kayak Justin Bieber aja mention itu tuh lonely. Makanya dia ada lagu Lonely. Ada pesawat lewat, ini agak kenceng banget ini. Oke, tunggu pesawatnya. Break. The fame, waktu lo itu apakah itu worth waktu lo yang hilang dengan teman-teman, worth the money you received? Lo enjoy the money-nya at all nggak sih? Atau the money goes to family. Okay. That's why you say it's a child labor. Yeah. You didn't even know that you were making money, right? Yeah. In a way, I wouldn't be here also if it's not because of the job, right? My family live out of it too. Kayak keluarga gue tuh hidup karena gue nyanyi juga. Jadi yang sekarang gue alamin ini ya emang semuanya karena itu. Jadi gue I'm not gonna change that. I'm not gonna change it. Is it rude if I say that you're an investment from my parents? For your family? Yeah, I am. I was their investment. And how do you feel about that? Pressure. Karena gue anak pertama juga, ya kan. Jadi itu dari kecil pressure-nya udah tinggi banget. Kayak gue harus sukses. Karena pendapatan gue ini ya emang bisa support family gue, gitu. Dan masih kecil gue juga mungkin nggak tahu emang ada cara lain lagi. Nggak tahu gue. Yang tahu ya emang caranya ya itu, that's my life. Kalau Angie boleh berbagi keluarga dulu sebelum Angie jadi terkenal, dari keluarga menengah begitu? Dari keluarga menengah, ya. Papa aku kerja kantoran dulu, terus graduate ekonomi juga. Kalau nyokap emang nggak sekolah, karena nyokap itu anak 1 dari 7, jadi nyokap itu nggak sekolah biar bisa kerja juga hidupin keluarganya dia. Tapi benar-benar apa yang Angie perjuangkan itu ngubah kehidupan keluarga sampai akhirnya bisa ke Amerika ya. Ya. Satu lagi Angie tuh mention kalau di sini doing terapi. Bukan berarti dia gila ya teman-teman, karena gue juga terapi. Gak gila sama sekali. Gak gila sama sekali. Di video gue sebelumnya gue juga bilang kalau orang terapi itu nggak berarti lu gila. Enggak. Ada ini nggak? Kalau gue hambatannya nyari terapi yang cocok itu karena gue orang Indonesia. Dan tiap kali gue explain something tuh it's hard for people here to understand. Lu ada susah halangan seperti itu? Ada, tapi karena tahu ada halangan gitu, jadi aku benar-benar selektif banget sama orang yang aku share terapi with. Aku kalau nyari terapi itu maunya cewek. Dan ada background migration too. Jadi mereka mungkin kayak first generation immigrant, atau mereka emang besarnya di Indonesia atau di Filipina, atau aku maunya juga woman of color. Nggak mau orang cewek putih karena mereka nggak ada experience sama kayak kita kan. Jadi emang selektif, tapi emang susah banget nget apalagi mau orang Indonesia. Nggak ada kayaknya di sini, ya kan? Jadi aku harus waktu itu sama orang Filipina. Gue pernah waktu itu sama ibu-ibu kulit putih, astaga. Gak nyambung. Kok lu nggak ngerti gue sih? Gak ngerti sama sekali. Lo ngomong apa sih? Mereka kayak, hah? Bukan kita nggak bisa bahasa Inggris ya, kayaknya budayanya benar-benar itu beda another challenges. Beda banget. Angie, kalau
Ini mau balik ke Indonesia nggak atau suka di sini? Suka di sini, udah nikah juga di sini, mama papa juga udah di sini, udah citizenship. Nggak balik ke Indo buat tinggal, tapi emang mau balik ke Indo, soalnya udah lama banget, udah 18 tahun gak balik. Katanya lu suka kehidupan yang agak bebas, Iya. dimana maksudnya orang-orang nggak scrutinize lu all the time gitu ya, nggak ngecekin Angie nyanyi dong gitu. Ya, nggak ada itu lagi, kayak I chose my life how I want it to be now. Ya kan, kayak orang yang aku mau engage with or temenan, hangout, itu it's my decision. Kayak no one else making my decision. I think that's part of my healing too, is that now it's the past, right? I am my own individual now, that I could make my own story from now on. Nice. How I want it to live my life. Ada hal lain yang Angie mau sampein yang aku belum tanya? Tambahannya apa ya, kayak misalnya kalau ada your dream, kalau kamu ada dream yang kamu mau achieve, go for it. Don't listen what other people say, because Tadi kadang exactly, that's what she said. Benar. You doesn't want to sit on mommy's lap, then tell your mom. Exactly. Harus speak up ya. Kalau nggak mau ya nggak mau gitu. Hey teman-teman, tadi sudah dapat sedikit clue apa yang Angie lakukan di Amerika saat ini setelah melepas karir artis ciliknya. Tapi jangan kemana-mana, minggu depan aku akan ngobrol lagi dengan Angie tentang apa yang dia lakukan sekarang, bagaimana bisa sampai di titik ini. Dan kita juga akan dapat professional tips dari Angie. Seru banget kan? Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe dan tunggu aku minggu depan. Sampai jumpa!